pertanyaannya oleh Rasulullah, memang apa yang sudah kalian siapkan untuk hari kiamat? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu teh kita mah nggak terlalu harus penting dipikirkan, karena ada yang lebih urgent, yaitu persiapan tentang hari kiamatnya. Sama halnya ketika Umar bin Khattab mempelajari Taurat. Ada kitab Taurat, dipelajari, dibaca. Kata Rasulullah, buat apa Umar kamu belajar Taurat? Sudah ada Al-Quran yang itu saja, cukup. Bukan berarti nggak bagus, tapi ada yang lebih penting dalam hal itu. Tapi lihat sahabat, sekelas sahabat saja yang tidak pentingnya teh berhubungan dengan keimanan. Coba kita yang tidak bermanfaat apa? Dikatakan itu tidak bermanfaat bagimu mengetahui hal itu. Coba ya kalau kita yang tidak bermanfaat tahu. Seperti mengetahui hari bumi bulat atau datar. Debat terus bumi bundar atau datar, bundar, dadar, itu terus dipaksakan. Nambah amal nggak? Kalau kita jadi orang yang Islam yang baik, akan meninggalkan hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Aduh. Jadi kalau kata guru saya, kalau tidak ada manfaatnya di dalamnya urusan dunia, urusan akhirat, maka ditinggalkan. Apa itu urusan dunia? Apakah tidak penting? Penting lah. Contoh, ayo ngajakan ketemuan, ngobrolin bisnis. Ayo, karena ada kepentingan. Bedanya apa, Bu? Kalau dulu itu orang mengejar dunia itu untuk membeli surga, sekarang hanya dunia, surga. Tapi kalau juga tidak ngobrolin agama, jadi kalau teteh misalnya diajak ngobrol atau apapun, tidak ada manfaatnya di dalam urusan dunia, tidak ada piduiten, muncul kita namanya bahasan kayak piduiten tuh. Terus tidak ada juga pi amalan, berarti hanya sia-sia, ya ditinggalkan. Hanya kumpul hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau ciri Islam yang baik akan ditinggalkan. Bukan tentang hal dan haram lagi ya. Ini tingkatannya udah naik dari ke atas itu. Tingkatan ihsan. Ingat, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Udah ada ke tingkat ihsan. Udah merasa Allah ini mengawasi. Sudah ngerasa ini yang waktu paling berharga itu adalah waktu itu seperti pedang. Jadi kalau tidak ada pahalaan di sana, ditinggal. Kalau tidak ada manfaatnya, ditinggal. Misalnya, ini ada waktu 15 menit. Kalau untuk murojaah lebih dari cukupnya, berapa surat tuh. Tapi misalnya ngagolera rebahan, buka tok misalnya teh 2 jam, padahal waktu yang tadi bisa digunakan untuk hal yang lain. Kalau Islamnya baik, akan ditinggalkan itu. Bukan berarti tidak boleh ya. Ini kita yang ukur, kita sendiri yang akan ukur apakah keislaman kita sudah baik. Tidak. Kalau keislaman kita sudah mencapai tingkat ihsan tadi, tingkat hasan, keislaman yang baik, jangankan yang halal, jangankan yang haram, yang tidak halal, tidak haram saja dia tinggalkan. Yang tidak ada manfaatnya, halal itu, haram juga tidak, atau kematian disebut teh syubhat, masih remang-remang. Ini lamun dilakukan juga dan memang nggak dosa. Kalau dilakukan juga memang nggak ada pahalaan, tapi udah nggak dosa, berarti nggak ada manfaatnya. Seseorang Islam yang baik keislamannya ditinggalkan, karena bagi dia waktu ini adalah pedang, bukan time is money, time is sword. Waktu adalah pedang, kalau tidak digunakan akan melukai. Itu kata ibu berapa? Alhamdulillah. Nah, ini faidahnya ya. Yakni yang bisa dipetik dari hadis ini, kata Imam
An-Nawawi, tingkat keislaman seseorang itu ternyata berbeda-beda. Islam seseorang itu beda-beda. Dan yang paling tinggi itu yang tadi, dia sampai mau meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Ingat pernah ngobrolin tentang zuhud? Zuhud. Nah, ini orang yang zuhud itu. Orang yang zuhud ini yang meninggalkan yang nggak ada pentingnya bagi dia. Jangankan yang haram, yang halal saja, jika nggak ada manfaatnya dia tinggalkan. Padahal halal. Tapi kalau di dalam kehalalan itu tidak ada manfaat untuk dia tinggalkan. Bisa dipahami apa yang halal itu? Ya tergantung tete-tete ibu semua ya. Catatannya, jangankan yang haram, yang halal, kalau sampai tidak punya manfaat pun dia akan tinggalkan. Yang kedua, senantiasa manusia ini harus memelihara waktunya. Sudah. Ketiga, manusia tidak boleh menyia-nyiakan apa yang berguna baginya, karena waktu itu yang paling berharga. Apa yang paling dekat? Ini nasihat Imam Al-Ghazali. Apa yang paling dekat? Kematian. Apa yang paling tajam? Lisan. Apa yang paling jauh? Ding tong. Apa yang paling jauh? Masa lalu. Kita bisa balik lagi nggak ke waktu yang tadi? Berarti itu teh jauh, bukan masa lalu. Dan dengan si dianya teman bagus tuh sudah tidak bisa dikembalikan. Berarti 5 menit yang tadi yang harusnya saya dapat pahala dilewatkan gitu saja karena melakukan hal yang sia-sia. Banyak orang yang menyesal ketika nanti udah dikubur. Seandainya aku bisa kembali lagi ke dunia lalu aku beramal soleh, aku akan berlakukan ini amal soleh. Tapi kata Allah, mimpi, karena itu jauh, nggak akan bisa balik lagi. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Hada wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.